Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV. Berdiri ribuan pesantren di Pulau Madura. Pesantren-pesantren ini bahkan banyak yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Pesantren ini bukan hanya melahirkan alumni-alumni yang berkontribusi terhadap bangsa Indonesia, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan peradaban di Indonesia. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islami di Desa Kedungdung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Kami dari tim Acabis Jawa Pos Radar Madura akan mengeksplor dan mengetahui secara langsung aktivitas di pesantren ini. Untuk itu, mari ikuti perjalanan saya, Franky Wirananda. Tretan Radar Madura TV, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islami, Kedungdung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu pesantren yang ada di Madura, berdiri sebelum Indonesia merdeka. Sudah banyak sekali alumni-alumni yang berkontribusi terhadap bangsa Indonesia. Untuk itu hari ini saya berkesempatan untuk acabis langsung dengan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islami, Kiai Haji Ayub Mustafa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Sehat. Kiai, menarik untuk dibahas tentang sejarah pondok pesantren ini. Informasi yang kami dapat bahwa pondok pesantren ini lahir sebelum Indonesia merdeka Kiai. Tepatnya tahun berapa itu Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Jawa Pos TV yang berkunjung ke tempat kami. Terkait dengan pesantren sendiri sebenarnya banyak yang berdiri sebelum Indonesia kemerdekaan. Ya, yang jelas sepengetahuan kami
pondok pesantren baik yang ada di Madura dan yang ada di Jawa itu bermuara pada Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif. Bangkalan ya? Semuanya bermuara pada beliau. Jadi sebelum ada pesantren beberapa di tempat daerah-daerah, semuanya berguru pada beliau. Termasuk pesantren kami di sini juga berguru pada Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif di Bangkalan. Dan kebetulan berdiri kurang lebih 1871. Tahun 1871. Jauh sebelum Indonesia merdeka gitu ya? Iya, jauh sebelum Indonesia merdeka. Jauh, bahkan sebelum program persiapan kemerdekaan itu juga ada. Jadi peran dari ulama, peran dari para guru untuk kemudian meningkatkan atau mencerdaskan kehidupan umat itu sangat tinggi sekali, terbukti di beberapa pesantren, di beberapa lembaga pendidikan sudah bermunculan di beberapa daerah, termasuk kami di sini sejak 1871. Sejak itu Kiai Dahlan selesai mengaji baik di Kiai Khalil ataupun di Panji, beliau membuka surau kecil pada saat itu di sini. Beliau berasal dari tidak jauh dari sini, dari Anjun. Kemudian pindah beliau dari tempat lahirnya ke kurang lebih ini 700 meter. 700 meter dari asal kelahiran Kiai Dahlan ini Kiai. Iya, dari tempat lahir Kiai Dahlan. Terus kemudian beliau bermukim di sini dan membuka surau tahun 871. Artinya sebelum berbentuk lembaga pendidikan ini bermula dari surau itu. Iya, betul. Cikal bakalnya memang itu. Betul, bermula dari surau kecil, mengajak putra-putri masyarakat untuk mengaji, Ya, dan ya 1871. Mungkin waktu itu masyarakat masih tidak semodern hari ini kayaknya. Betul. Artinya bagaimana kira-kira Kiai Dahlan waktu itu mengajak masyarakat untuk kemudian menimba ilmu di sini, meyakinkan masyarakat bahwa ilmu itu penting begitu ya? Saya belum mengetahui atau tepatnya tidak tahu ceritanya secara langsung, tapi yang secara langsung yang saya dengar adalah cerita dari putra Kiai Dahlan, yaitu Kiai Khotib. Jadi ketika itu Kiai Khotib dalam menarik anak putra-putri masyarakat untuk mengaji, beliau biasanya membawa anak-anak yang ada di kampung dari pasar, biasanya beliau bawa. Karena anak-anak dulu mungkin masih suka berkelana, masih ke sana daripada berkelana bermain, jadi diajak untuk menimba ilmu untuk mengaji di surau. Kemudian ada lembaga pendidikannya Kiai, sejak tahun berapa Kiai? Lembaga pendidikan itu ketika Kiai Dahlan sebenarnya sudah wafat ya. Tahun 1954 Kiai Dahlan wafat, kemudian digantikan oleh putranya. Jadi putra tertua ada Kiai Hasan, kemudian ada Kiai Khotib, jadi putra kedua. Terus kemudian ada Kiai adiknya yang juga membuka pesantren surau di beberapa daerah. Tapi Kiai Khotib adalah putra dari Kiai Dahlan yang meneruskan perjuangan beliau setelah Kiai Dahlan wafat di tempat ini. Ya. Sementara saudara-saudara beliau ada yang membuka pesantren di tempat lain. Ada di tempat lain, dan itu setelah Kiai Haji Dahlan wafat, kemudian Kiai Khotib berinisiatif untuk membuka MWB pada saat itu, Madrasah Wajib Belajar. Jadi Madrasah Wajib Belajar itu tahun 1958. Mungkin yang sepuh-sepuh tahu bagaimana pendidikan, betapa sulitnya mengakses pendidikan pada saat itu. Waktu itu 1958. Di saat orang belum pernah terpikirkan untuk mengaji, untuk sekolah dan sebagainya macamnya. Pada saat itu orang masih banyak masyarakat bingung, yang belum sadar pendidikan, dan juga ekonomi pada saat itu belum mapan. Jadi masih banyak prioritas lain yang harus didahulukan. Tetapi kemudian bisa meyakinkan masyarakat untuk
menimba ilmu kan luar biasa. Betul, berarti, betul. gitu, Kiai. Jadi 1958 beliau mendirikan MBB, Madrasah Wajib Belajar, kemudian berjenjang pada tahap selanjutnya 1967 beliau mendirikan PGA, Pendidikan Guru Agama. Sudah ada PGA waktu itu. Iya, tahun 1967. Dan seingat saya dari cerita-cerita alumni PGA, ketika dari sini belum ada untuk jenjang selanjutnya. Nah, untuk bertahap jenjang selanjutnya biasanya mereka ke Pamekasan. Nah, iya. Makanya banyak dari guru-guru dari Pamekasan hijrah ke tempat lain. Dan di kami pada saat itu PGA sudah dibuka pada tahun 1967. Sudah ada masyarakat sekitar Bangkalan sudah ketika melanjutkan pendidikan di pendidikan guru agama sudah ke sini berarti, Kiai? Iya, jadi tidak perlu kemana. Jadi dari sini mereka sudah bisa menimba di PGA, menimba ilmu di PGA. Perjuangannya luar biasa, Kiai, untuk mencerdaskan anak bangsa, utamanya di sekitar Bangkalan dan secara umum di Indonesia barangkali, Kiai. Untuk alumni-alumni di sini dari mana saja paling jauh, Kiai? Untuk alumni ya masih di sekitar di Madura, ada beberapa tempat juga di Bali, ada dari Surabaya, dari Jogja, dari Jakarta juga ada. Jadi saya rasa itu adalah karena orang Madura suka berkelana. Iya, jadi kalau sudah berkelana biasanya orang Madura itu punya tradisi tidak silaturahim dengan para sesepuhnya. Sehingga untuk menyambungkan silaturahim, dia memondokkan putranya di sini. Di Madura ini. Di Madura. Di Miftahul Ulum Al-Islami kan. Betul. Menurut masyarakat kan masih dikenal sebagai Pondok Pesantren Kedungdung kan. Betul. Apakah memang namanya dulu Kedungdung atau memang sudah sejak awal namanya Miftahul Ulum, Kiai? Sebenarnya kalau sependek pengetahuan saya, pondok pesantren di mana-mana itu selalu memunculkan nama daerahnya. Biasanya yang dimunculkan adalah nama desa. Jadi contohlah di sini, terus kemudian di Kedungdung, di mana di Demangan, atau karena Anda juga dari Sumeneb ya kan, ada Lukulu, dan itu bukan nama bukan nama lembaga, tapi yang terkenalnya Kulu, Perenduan dan sebagainya, termasuk Sidogiri. Jadi semuanya memunculkan nama-nama daerah. Terus kemudian baru setelah mungkin di Orba mungkin atau bagaimana itu beralih pada yayasan secara formal. Ya. Jadi harus ada nama. Pada saat pendidikannya itu yang dikelola. Kemudian lahirlah nama Miftahul Ulum. Pada saat itu ya, Miftahul Ulum Al-Islami. Tahun berapa kan tuh, Kiai? Kemudian lembaga ini ada nama formalnya, Kiai? Tahun 80-an. Kalau ayah waktu itu cerita tahun 80-an, dan ayah memang almarhum Kiai Ilyas itu 82 kembali dari Mekah langsung meneruskan juga membantu dari Kiai Khotib untuk melanjutkan ini pesantren. Siap. Ajunan generasi keberapa, Kiai? Kalau dari Kiai Dahlan, karena Kiai Dahlan itu buyut jadi keempat. Jadi Kiai Dahlan ya mempunyai putra Kiai Khotib, Kiai Khotib mempunyai putra Kiai Ilyas kemudian ke saya. Generasi keempat. Ya, yang keempat. Di pondok pesantren ini sudah mengelola berapa lembaga pendidikan, Kiai? Untuk lembaga sebenarnya sudah dari PGA sejak Kiai Khotib ya, sejak Kiai Khotib, kemudian dari MWB ke PGA kemudian ke Sanawiyah, bertransformasi ke situ tahun 90-an. Terus kemudian dari 99 ketika itu Kiai Ilyas membuka SMK. Yang saya rasa itu SMK yang ada di pesantren pertama. Terus kemudian pada SMK jurusan apa kan tuh, Kiai? SMK pada waktu jurusan mesin, ya masih jurusan mesin, teknik mesin. Nah, baru kemudian tahun 2000 beliau mendirikan perguruan tinggi ilmu tarbiyah tahun 2000. Sekolah tinggi? Ya, sekolah tinggi. Tahun 2000. Sudah sejak tahun 2000 di pesantren ada lembaga pendidikan tinggi. Betul. Perguruan tinggi. Betul, alhamdulillah.
Artinya sudah banyak sekali lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan ini, oleh pondok pesantren ini. Kira-kira apa ke depan, Kiai? Apakah mungkin ada pengembangan-pengembangan lain, Kiai? Insya Allah mudah-mudahan, karena Nahdlatul Ulama bagaimanapun punya pedoman ya, punya pendirian al-muhafadzah al-qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, meskipun di situ ada beberapa pertentangan, bagaimana yang baru itu bisa lebih baik daripada yang dulu, padahal yang dulu itu pasti lebih baik lah. Nggak mungkin. Ya, itu pertentangan, tapi paling tidak kita bisa mengambil pelajaran di situ bagaimana kita berinovasi. Jadi kalau kita lihat ke depan, pendidikan adalah sebuah lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, apapun itu bentuk pelayanannya. Dan kita merasakan beberapa pelayanan, kalau kita lihat dulu harus ada inovasi baru, terus kemudian ada bangunan segala macam. Saya rasa untuk ke depan bangunan segala macam itu sudah tidak perlu diperlukan. Karena kalau kita lihat sepanjang pandemi ini bagaimana orang berinteraksi, bagaimana kemudian orang belajar mengajar, digitalisasi sudah sangat meluas. Tapi bagaimanapun pesantren itu adalah lembaga yang memang harus talaki, harus face to face. Ya, tidak bisa itu kemudian diterima take and give melalui digital. Saya rasa itu sangat sulit, karena tempat kemudian kondisi itu juga berbeda. Jadi ketika apa yang diwejangkan oleh guru pada saat itu, ketika itu dan di situasi itu, itulah yang harus diterima oleh murid. Sedangkan digitalisasi ini kan punya tempatnya sendiri, di mana itu tidak lekang oleh waktu dan kapanpun bisa diakses. Tapi pesantren tidak seperti itu. Pondok pesantren memiliki kekhasannya tersendiri. Ketika pemerintah mendeklarasikan full day school, justru pesantren sudah sejak lama. Bukan hanya full day gitu. Betul. Memang bermukim di pesantren, artinya pesantren ini sudah lebih awal mengawali. Tetapi kemudian tidak dalam artian tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu, Kiai. Kira-kira santri-santri dibekali juga, Kiai, ilmu-ilmu modern untuk statement yang yang kolot, yang kemudian statement bahwa ketinggalan pesantren, saya rasa tidak ada ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan. Cuma mungkin bagaimana kita mengadaptasi kehidupan modern ke dalam kehidupan kita saat ini, terlebih pada santri. Jadi santri dengan skill tertentu juga akan pasti bisa menghadapi. Bukan hanya yang bukan santri, tapi santri pun pasti akan bisa menghadapi. Pasti akan bisa. Justru malah alumni pesantren memiliki keilmuan yang lebih komplit dibanding yang non pesantren, Kiai, karena mereka juga diajari ilmu umum tapi juga diajari ilmu-ilmu agama, kan begitu, Kiai? Iya, saya rasa begitu, dan dikotomi seperti itu saya rasa harus dihilangkan ya, antara ilmu agama dengan ilmu dunia kalau boleh saya bilang, antara ilmu pesantren, antara informal dengan yang madrasah, karena bagaimanapun muawaranya adalah satu. Kita lihat bagaimana pendiri-pendiri, pejuang-pejuang dari ulama kemudian punya pemikiran untuk merdeka, punya pemikiran berinovasi untuk bukan cuma mengajar untuk putra, untuk santriwan, tapi juga santriwati. Itu bermanfaat banyak untuk kepentingan berikutnya. Bagaimana perempuan juga punya hak untuk belajar, itu dimulai dari santri. Kita lihat bagaimana ketika itu Kiai Wahab ya, Menteri Agama putra Kiai Hasyim Asy'ari pada saat itu membuka madrasah untuk putri. Itu adalah bentuk dari perjuangan beliau. Jadi setiap tempat, setiap kiai punya lininya masing-masing, punya gerak perjuangannya masing-masing. Biasa sekali. Jadi Tretan Radar Madura TV, betapa pendidikan di pondok pesantren ini sangat komplit sekali, pendidikan agama, pendidikan umum, dan kemudian pendidikan karakter barangkali yang sungguh luar biasa. Dididik untuk menjadi orang yang mandiri, dididik untuk bisa menghadapi kehidupan. Jadi luar biasa sekali kehidupan di pesantren, Kiai. Betul. Terakhir, Kiai, closing statement, Kiai, untuk masyarakat ini, Kiai, yang masih belum mengetahui secara detail bagaimana
pendidikan di pesantren, Kiai? Bisa disampaikan? Pesantren adalah sebuah lembaga di mana anak-anak kita dididik untuk punya karakter yang kuat, mempunyai karakter yang hebat sebagai seorang muslim tentunya, sebagai seorang muslim yang kafah. Dalam artian mereka mencitrakan muslim sebagai muslim yang rahmat, memberi rahmat bagi sesama, bukan muslim yang menjadikan laknat, tapi rahmat bagi sesama. Dan pesantren membentuk itu, pesantren mengajarkan itu untuk kita terus berinovasi, baik itu secara keilmuan ataupun terutamanya adalah akhlak. Jadi pendidikan akhlak, benteng terakhir akhlak di bangsa kita adalah pesantren. Saya rasa itu. Siap, terima kasih waktunya, Kiai. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih Tretan Radar Madura TV. Semoga program Acabis ini memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya tentang pesantren. Akhiron ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.